Makin mendekati Pilpres, Gerindra kayaknya makin masif melibatkan wali kota Solo untuk menghadirinya. Bila dilihat dari sisi kepartean, sebenarnya sangat janggal. Partai pimpinan Prabowo itu justru terus-menerus memanfaatkan putra sulung presiden untuk terlibat dalam acara mereka. Berkali-kali dalihnya diundang sebagai wali kota. Sebenarnya, bila diundang sebagai wali kota, tidak masalah. Problemnya ada dua. Pertama, ini mendekati Pilpres. Kedua, masyarakat awam melihat kehadiran Mas Wali. Jikapun beliau hadir, tidak akan jeli. Benarkah kader PDI Perjuangan bisa hadir di acara partai lain? Ini dia, info terkini Widya. Tapi kalau diundang nanti datang nggak Mas kalau yang acara Gerindra, konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Artinya kalau diundang sebagai wali kota Solo? Ya nantilah ya. Kan yang nerima undangan Mas Gibran. Memangnya wartawan juga bakal nanya, datang atas nama siapa Mas? Tentu kita semua melihat saat ini Mas Wali sedang diuji komitmennya sebagai kader PDI Perjuangan. Akankah tetap setia atau tidak? Sementara berbagai acara Pak Ganjar justru tidak mengundang Mas Wali karena tahu kesibukan mengurus warganya. Menjelang kontestasi, banyak isu berseliweran. Sehari bisa puluhan berita memenuhi gadget kita. Dan akibatnya, otak kesulitan memverifikasi mana itu kegiatan yang bersifat kedinasan atau kepartean. Mas Gibran memang bilang di acara konsolidasi Gerindra hari Minggu mendatang tidak hadir. Ini dimaknai dari ucapannya bila dirinya bukan kader dari Gerindra. Namun waktu ditanya bila diundang sebagai wali kota, jawaban yang diberikan berbeda. Nanti mau dilihat dulu. Kenapa jadi ragu begitu? Tidakkah Mas Wali menyadari ada banyak pihak yang mencoba memanfaatkan hal-hal semacam ini? Di saat yang sama, banyak relawan, partai politik, elit mengerucut isu bila kandidat cawapres Prabowo salah satunya Gibran Rakabuming di Koalisi Indonesia Maju, baik Gerindra, Golkar, dan Demokrat pernah menyebut wali kota Solo sebagai salah satu cawapresnya. Padahal mereka semua tahu Gibran bukan seperti Anies, Erick Thohir, Bukoviva, ataupun Pak Mahfud, orang yang tidak terikat dengan partai. Di sini yang harus difahami, bila ada orang partai yang didorong maju, mestinya mereka akan mempertimbangkan di mana orang itu bernaung. Ini jelas-jelas makin menunjukkan kalau Koalisi Indonesia Maju fokus pada kemenangan, persetan ketika elit politik yang semestinya mereka jaga. Bukannya Mbak Puan pernah menyampaikan, bila ada peluang revisi usia cawapres, maka Mas Gibran juga punya kesempatan untuk jadi wakilnya Pak Ganjar nantinya. Tidakkah itu tanda PDI Perjuangan itu memberi porsi yang sama untuk bapaknya Sedah Mirah ini? Kita tahu upaya menyeret-nyeret nama Mas Gibran makin masif. Usai Mas Kaisang masuk PSI, bisa jadi elit politik partai selain PDI Perjuangan menganggap Pak Jokowi tidak bisa mengarahkan anaknya ke PDI Perjuangan. Termasuk anggapan sebagian kecil pihak ada konflik antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Entahlah mana yang benar. Namun manuver politik terbaru atau yang beberapa hari ini mencuat justru malah menggiring persepsi. Jika wali kota Solo ini terus-menerus digoyang isu, bakal menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Satu-satunya yang bisa menghalangi hanya batas usia cawapres yang diatur undang-undang. Masalahnya sekarang, MK sudah menyidangkan gugatan mengenai batas usia yang diajukan PSI, Garuda, dan beberapa individu. MK berencana membacakan keputusan minggu ini, namun ditunda minggu depan. Bila
keputusannya mengabulkan batas usia cawapres di bawah 40 tahun, pintu pasangan Prabowo Gibran sangat terbuka. Hanya pernyataan Mas Gibran yang tidak bersedia dipasangkan dengan Prabowo akan membuyarkan semua prediksi tentang itu. Sudah banyak yang bersuara, berkomentar, berargumen, tahun depan belum waktunya Mas Gibran turun ke gelanggang. Ikut bertarung maksudnya. Tentu pandangan itu bukan mau membatasi hak, tapi melandaskan apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi. Pengalaman berpolitiknya masih minim. Walaupun banyak orang melihat posisi cawapres itu sebagai tukang gunting pita. Problemnya bukan di situ, melainkan niat capres koalisi perubahan menggandeng Mas Gibran hanya demi memenangkan pertarungan. Itu saja, tidak lebih. Bohong kalau ada anggapan soal regenerasi, memberi kesempatan pada generasi muda, memberi contoh mempercayai anak muda. Mengapa harus Mas Gibran? Bukankah banyak tokoh muda yang lain yang lebih potensi, yang pengalamannya lebih matang? Mas Prananda Prabowo, putra Bu Mega, Mas Marwarar Sirait, politisi dari PDI Perjuangan, Mas AHY, Mas Arya Bima, wali kota Bogor, Mbak Yeni Wahid, Mas Emil Dardak, dan puluhan politisi lain yang jam terbangnya lebih banyak, lebih berpengalaman. Apa kita lupa? Mas Gibran itu baru 3 tahun loh menjadi wali kota. Masih banyak belantara politik yang belum diarunginya. Mau bilang kalau Mas Kaisang begitu masuk partai langsung jadi ketua umum PSI? Tidak usah aneh. Itu demi suara PSI supaya dapat kursi di Senayan. Lagi-lagi anak-anak Pak Jokowi dimanfaatkan demi meraih kursi saja. Saya justru kasihan pada Pak Jokowi. Beliau harus memberi nasihat pada putranya untuk berproses terlebih dahulu di politik. Tidakkah kita ingat, Pak Jokowi itu harus menempuh 13 tahun untuk jadi presiden. Dan di PDI Perjuangan sampai sekarang beliau itu hanya kader biasa. Jangankan pengurus DPP PDI Perjuangan, pengurus ranting saja bukan. Mas Gibran dan Mas Kaisang mestinya sadar diri. Proses itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi konsekuensinya untuk menempa diri. Pengalaman kepemimpinan itu bukan ilmu pengetahuan yang bisa kita pahami dengan cepat atau dipelajari dengan waktu singkat. Kedewasaan, kearifan, dan kebijaksanaan itu butuh proses, butuh ditempa, karena kematangan diri bukan hasil sulap yang ketika disebut simsalabim ada gedabrak. Lalu kita bisa tiba-tiba jadi dewasa, arif, dan bijaksana. Mas Gibran, silahkan muhasabah. Sowanten para guru, masyayikh, asatid jenengan, nyuwun dawuh, sebaiknya harus bagaimana? Dengarkan guru-guru spiritual. Walau bagaimanapun, mereka selama ini membersamai Mas Wali. Juk kalau ada tawaran ya, jangan tinggalkan beliau-beliau itu. Termasuk minta restu ibunda, Ibu Iriana. Dengarkan dari relung hati paling dalam. Soalnya dalam Islam itu ridho orang tua, ridho ilahi. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya